Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami channel Errol Kembar, sebuah channel tempat kita berbagi inspirasi, motivasi, tutorial, dan video pembelajaran. Jangan lupa hari ini untuk selalu bahagia dan bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa cerdas Nusantara, jumpa lagi dengan kami channel Errol Kembar. Kali ini di channel Errol Kembar kita akan membahas tentang materi kelas 5 tema 1 subtema 3 pembelajaran yang keempat. Pada pembelajaran yang keempat di subtema 3 ini kita akan membahas 3 muatan pembelajaran, yaitu muatan bahasa Indonesia, muatan ilmu pengetahuan sosial, dan muatan pendidikan kewarganegaraan. Baiklah anak-anak cerdas Nusantara, langsung saja kita simak pembahasan demi pembahasan dari setiap muatan pembelajaran tersebut. Yang pertama adalah muatan bahasa Indonesia, yaitu kita akan menentukan gagasan pokok setiap paragraf dari teks. Untuk itu, coba kalian simak dan baca sebuah paragraf yang berjudul Kapal Pinisi, Kapal Penjelajah Dunia di buku tema kalian masing-masing. Di sini saya akan membacakan 3 paragraf saja. Untuk selebihnya silakan kalian baca dan mencari kalimat utama dari setiap paragraf tersebut. Kapal Pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Bahkan juga menjadi kapal kebanggaan bangsa Indonesia. Ketangguhan dan ketenaran kapal ini telah terdengar di seluruh penjuru dunia. Sudah sejak abad ke-14, kapal Pinisi berlayar dan menjelajah samudera di seluruh dunia. Konon, Pinisi ini diambil dari nama seorang yang bernama Pinisi. Suatu ketika dia berlayar melewati pesisir pantai Bira. Dia melihat rentetan kapal di laut. Kemudian dia menegur salah seorang nahkoda kapal tersebut bahwa layar yang digunakan masih perlu diperbaiki. Sejak saat itu, orang Bira berpikir dan mendesain layar sedemikian rupa dan akhirnya berbentuk layar Pinisi yang seperti sekarang ini. Atas teguran orang tersebut, maka orang-orang Bira memberi layar itu dengan nama Pinisi. Kapal Pinisi adalah kapal istimewa. Kapal ini dibuat oleh tangan-tangan ahli tanpa menggunakan peralatan canggih dan modern. Seluruh bagian kapalnya terbuat dari kayu dan dirangkai tanpa menggunakan paku. Meskipun demikian, kapal ini telah membuktikan ketangguhannya dalam mengarungi samudera dan menjelajah negara-negara di dunia. Nah, anak-anak cerdas Nusantara, sekarang coba kalian tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan di atas. Untuk paragraf pertama, ide pokoknya adalah kapal Pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Bagaimana dengan paragraf yang kedua? Paragraf yang kedua, ide pokoknya adalah Pinisi diambil dari nama seorang yang bernama Pinisi. Sedangkan paragraf yang ketiga, ide pokoknya adalah kapal Pinisi adalah kapal istimewa. Jadi kalau kita mau menentukan ide pokok, kita terlebih dahulu mencari kalimat utamanya. Kalimat utama paragraf terkadang berada di awal paragraf,
dan terkadang juga berada di akhir paragraf atau bahkan di awal dan di akhir paragraf. Kalau kita sudah menemukan kalimat utamanya, maka ide pokoknya gampang untuk kita ketahui dan mengambil kesimpulan. Baiklah anak-anak cerdas Nusantara, selanjutnya kita beralih kepada pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, yaitu mengenal budaya asli dan campuran di Indonesia. Anak-anak cerdas Nusantara, amati gambar-gambar berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan budaya asli Indonesia dan berilah tanda silang X pada gambar yang menunjukkan hasil dari pencampuran atau peleburan dengan budaya dari luar negeri. Mari kita simak sama-sama. Nah, yang pertama, gambar orang yang sedang bernyanyi keroncong. Apakah keroncong ini termasuk budaya asli Indonesia atau budaya campuran? Ternyata keroncong adalah budaya campuran, bukan budaya asli Indonesia. Selanjutnya adalah reog Ponorogo. Apakah tari reog Ponorogo ini adalah budaya asli atau budaya dari luar? Benar sekali, reog Ponorogo adalah budaya asli Indonesia. Selanjutnya adalah kita perhatikan bersama-sama tari kecak dari Bali. Nah, tari kecak dari Bali apakah termasuk budaya asli atau budaya campuran? Bagaimana menurut kalian semua? Ya, tari kecak termasuk ke dalam budaya asli Indonesia. Selanjutnya adalah barongsai. Barongsai termasuk budaya campuran. Benar sekali. Barongsai termasuk ke dalam budaya campuran. Nah, anak-anak cerdas Nusantara, setelah kita mengamati gambar, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian budaya asli dan campuran. Budaya asli adalah budaya yang berasal dari nenek moyang bangsa Indonesia tanpa dipengaruhi oleh budaya dari luar atau asing. Artinya, budaya asli itu adalah budaya yang diciptakan oleh nenek moyang kita bangsa Indonesia. Tidak ada pencampuran atau akulturasi budaya dari budaya kita dengan budaya luar. Banyak contohnya seperti angklung, tari pendek, dan semua budaya-budaya yang ada di Indonesia ini. Sedangkan budaya campuran adalah pencampuran antara budaya asli dan budaya dari luar atau asing. Jadi budaya campuran ini adalah sudah terjadi pencampuran budaya antara budaya lokal kita dan budaya dari luar. Seperti kalau misalnya di NTB itu ada namanya kecimol. Nah, terus kalau di Jawa itu ada namanya nyanyi keroncong. Nah, seperti itu. Terus ada drum band. Nah, itu adalah budaya dari luar yang sudah bercampur sehingga menjadi budaya campuran yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak cerdas Nusantara, bagaimana dengan penjelasan yang sudah Pak Guru berikan? Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang materi muatan pendidikan kewarganegaraan, yaitu perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Perhatikan buku kalian, lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kolom tentang kegiatan pengambilan keputusan yang berada di beberapa tempat. Yang pertama di sekolah. Di sini Pak Guru akan memberikan contoh. Yang pertama, kegiatan keputusan bersama seperti pemilihan ketua kelas, musyawarah pembuatan jadwal piket, dan musyawarah menentukan tujuan wisata. Sedangkan di rumah ada kegiatan musyawarah pembagian tugas di rumah, musyawarah menentukan jumlah uang saku, musyawarah menentukan makan malam, dan masih banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menggambarkan pengambilan keputusan secara bersama. Sementara di tengah-tengah masyarakat, kegiatan ini dapat kita lihat dari pemungutan suara memilih ketua RT, musyawarah mengenai siskamling. Siskamling ini adalah sistem keamanan lingkungan. Jadi ada beberapa warga yang setiap malamnya itu mengadakan ronda atau menjaga keamanan di lingkungan masing-masing. Terus ada musyawarah mengadakan kerja bakti. Sementara di cakupan bangsa dan negara ada pemungutan suara untuk memilih presiden yang kita lakukan setiap 5 tahun sekali, dan juga pemungutan suara pemilihan bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, DPR, MPR, DPD, dan lain-lain. Itu semua adalah pengambilan keputusan secara bersama-sama. Jadi jawaban ini dapat kalian kembangkan sendiri sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Nah, anak-anak cerdas Nusantara, dari pembelajaran yang telah kita lakukan pada materi muatan pendidikan kewarganegaraan, dapat kita simpulkan bahwa nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila apabila diamalkan akan menjamin kehidupan dalam berbangsa dan bernegara dengan lebih baik. Indonesia pun akan semakin disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Perasaan menjadi satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia juga merupakan salah satu amanah dari Pancasila. Pancasila yang merupakan dasar negara menghendaki semua unsur dalam bangsa menjadi satu kesatuan layaknya sila-sila dalam Pancasila. Layaknya papan catur, berbeda warna terkotak-kotak namun membentuk satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jika ada satu yang terpisah atau terlepas, papan catur tersebut tidak akan lagi bisa berfungsi. Nah, anak-anak cerdas Nusantara, jangan lupa di dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus saling rangkul dengan teman. Tidak boleh membuli teman, tidak boleh mengolok pengaman, agar kita semua menjadi satu bangsa yang padu, satu bangsa yang disegani. Kita menjadi hidup secara damai bersama-sama di bumi pertiwi Indonesia. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen channel Errol Kembar ini agar channel ini dapat berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.